listeners, welcome back to the Indra Aziz Show di mana kita membahas tentang musik, kehidupan, dan segala sesuatu yang menginspirasi. Dalam episode kali ini, kita akan membicarakan suatu hal yang saya masih asing banget. Makanya saya panggil sahabat saya yang jago banget soal ini. Beliau adalah composer dan juga jazz double bassist. Kita panggil aja langsung Indra Perkasa. Hai Indra. Hai Aziz. Apa kabar, man? Baik. Gila. Long time no see, bro. Long time no see. Nah, Indra nih selain lo selain main jazz juga lo bikin music scoring buat film, ya kan? Dan juga yang sering gue lihat di Instagram lo dan juga sering lihat di WhatsApp group adalah lo sering ngulik-ngulik yang namanya modular synth. Now, what the hell is modular synth? Jadi pertanyaannya what the hell? What the hell is modular synth, man? I have no idea. Ya, basically sih sebenarnya synthesizer apa yang lo tahu soal? Ya, gue taunya cuman ada entry point-nya. Iya, gue sih taunya seperti yang mungkin kalau ketika orang dengar orang ngomong synthesizer, yang muncul di kepala gue adalah keyboard, ya kan? Keyboard one man band gitu. Terus lo pencet bisa bunyi macam-macam. Basically sih itu yang gue tahu, synthesizer. Ya. Sebenarnya synthesizer kalau secara sejarahnya emang mulainya dari modular dulu bentuknya sebenarnya. Justru ini bukan musik masa depan, melainkan musik masa lalu, begitu? Iya, bisa dibilang iya. Maksudnya sebenarnya nggak benar-benar baru, tapi memang starting kira-kira di atas mulai 2010 ke atas tuh tiba-tiba mulai booming lagi sih, mulai ngetren lagi gitu. Jadi tiba-tiba marketnya membludak gitu. Yeah. Sebenarnya modular synth sendiri sih kayak awal mulanya kalau kayak di Amerika kita tahu ada Moog pasti lo tahu. Oke, Moog. Moog synthesizer yang terkenal itu. Jadi ya si Moog itu kan mulai building synthesizer kira-kira di 50-an akhir tahun 60-an. Nah, ketika dia mulai itu sebenarnya bentuk synthesizer masih modular ya. Nanti modular itu maksudnya apa? Apakah konsepnya kayak Lego ya? Oke. Ya, building blocks. Every function itu punya modulnya sendiri dan lo yang basically lo connecting the dots aja sih. Maksudnya modular itu kan sebenarnya istilah general kayak di desain interior misalnya kayak ruangan yang modular kan maksudnya artinya mejanya lu bisa tiba-tiba nambahin raknya. I see. Jadi maksudnya modular di sini sebenarnya gitu. Jadi dia setiap modul nih ada fungsinya sendiri dan untuk create sebuah suara kita harus punya beberapa modul gitu yang fungsinya beda-beda gitu. Oke, kalau yang gue tangkap nih secara pengetahuan awam gue ya, Indra ya. Kalau kita ngomongin modular synth yang sekarang ini adalah kita kayak ngerakit sound atau ngerakit synthesizer yang benar-benar original sesuai dengan kulikan kita gitu. Benar nggak tuh? Benar, bisa. Artinya mungkin gue cerita sedikit ya. Jadi kayak misalnya si Moog tuh kenapa synthesizer lahir tuh sedikit sejarahnya. Basically sebenarnya pada saat itu orang-orang di industri punya ide gue pengen sebuah mesin yang bisa menggantikan orkestra dong di produksi. Coba lu bisa bikin nggak biar lu bisa one man band terus di-create dan ternyata awalnya jadinya kalau modular tuh kalau lihat bisa segede rak baju gitu kan, gede-gede itu awalnya banget. Tuh. Oke. Kayak komputer zaman dulu ya.
Ya kesini kan size-nya makin makin kecil-kecil gitu. Jadi ada urutannya, misalnya di modular ada modul yang fungsinya sebagai sound source, sumber suara, atau kita sebut biasanya osilator. Osilator ini kan sound source, jadi dia ngeluarin bunyi aja, fungsinya ngeluarin bunyi aja. Jadi dan bunyi basic. Kalau osilator di modular kita nyebutnya VCO, jadi voltage control osilator. Jadi basically semuanya permainan listrik aja. Jadi kayak bunyi osilator tuh di basicnya ada beberapa jenis, kayak misalnya sine, jadi sine. Oh, ini kita ngomongin ini ya, wave gitu ya? Ya, bentuk wave. Ya, Dan sebenarnya kalau paling gampangnya bunyi-bunyi basic itu kita sering jumpain sih di kehidupan sehari-hari, kayak bunyi listrik di rumah lu gitu loh, Sis. ya, Kayak apa ya, kulkas, AC, kadang lu suka serius? dengar ada hamnya gitu kan. Hah? Ya basically sebenarnya sama sih, karena kan kayak sound source-nya, wave-nya dia bergetar di audio rate. Di audio rate makanya jadi bunyi gitu kan. Oh, Kayak oke. Jadi start dari si sumber bunyinya itu kayak mungkin kalau di suara vokal tuh kayak pita suaranya ya, Ndra ya? bisa Sumber jadi, iya, bunyinya. iya. Sumber bunyinya Ya, kan? ya jadi misalnya biasanya kalau di basic synth misalnya mulainya oke, ini ada modul osilator nih, sumber suara, kemudian ada modul filter namanya. Filter nih dia untuk shaping sound dengan cara membuang frekuensi dan bermain-main dengan phasing-nya gitu ya. Oke. Jadi Ini istilahnya udah mulai luar angkasa nih, tapi nggak apa. Terus Indra. ya emang susah. Gue pas baru belajar juga susah banget sih, karena asing banget dan agak scientific sebenarnya. Pelan-pelan ya belajar, mulai ngerti juga sih. Jadi kayak filter kan ada dua macam, ada low pass atau high pass. Kalau low pass, gue dulu juga susah ngebayangin. Cuman gue low pass berarti lo membiarkan low frekuensi pass lewat. Jadi kalau low-nya di pass berarti high-nya yang dipotong. Jadi low pass sama high cut sama aja. Atau high pass means low cut. Nah, si osilator ini kan sebenarnya bunyi osilator ini harmonik frekuensinya banyak banget. Jadi kita pakai filter untuk shaping soundnya. Jadi ibaratnya kalau di vokal misalnya bunyi osilatornya pa gitu kan ya. Terus kalau kena filter tuh, kalau misalnya filternya kita pakai yang low pass, high-nya kita potong pelan-pelan, diputar jadi pau. Oke. Wow. Jadi apa? Sebenarnya kayak kalau di mulut apa ya istilahnya ya, vokal yang ya itu basically tone ya. Kita nggak bentuk tone gitu ya. Ya jadi shaping tone-nya bisa difilter sih. Jadi maksudnya bisa lo mau yang hard frekuensinya runcing atau agak doff gitu. Itu bisa bermain-main di filter. Itu basicnya banget ya dalam memproduksi suara di modular synth gitu ya, Andra ya. Iya. Cuman lalu gimana dari situ lo bisa membuat satu komposisi yang terus ada harmoninya, ada melodinya, kemudian juga ada drum ritmenya gitu loh, ada kayak beatboxnya gitu. Ya itu baru 2 modul ya. Sebenarnya ada modul lagi yang namanya envelope generator. Nah, jadi Oke, Indra, terus Indra. Itu kan baru tone-nya. Abis itu lu gimana lu mau sound itu dibunyiin over time. I see, oke. Ya, nggak tahu ya, lu pernah lihat bentuknya gak ya? Jadi kalau envelope itu kan basicnya maksudnya starting. Jadi yang paling umum ada ADSR, istilahnya attack, decay, sustain, release. Jadi setiap bunyi itu kan
kita udah ngomonginnya ada waktu di sini, ada time gitu ya. Maksudnya kalau sebelumnya kan sumber suara, osilator sama filter ya, baru bunyinya doang kayak gimana. Nah, bunyinya kalau udah dihubungkan dengan waktu ya ada envelope gitu kan kayak. Iya, I see. Kalau kita ngomong attack-nya cepat, berarti itu sound-nya perkusif banget, tang 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 gitu kan. Kalau lambat, wang. Terus kita ngomongin attack sama release dulu ya. Release tuh ya tail ujungnya. Ya. Teng. Kalau release pendek, teng gitu kan. Oke. Nah, makanya kalau akhirnya kayak misalnya kita mau bikin sound yang perkusif ya, kita tinggal bermain di settingan envelope-nya ini kan. Jadi lo mau shape sound-nya seperkusif apa, sependek apa, atau sepanjang apa gitu. Ya, kalau yang gue tangkap tadi kita ngobrol adalah kita kan ngebentuk sound dari awal, Indra. Kayak gue mau bikin sound yang perkusif, akhirnya gue kayak you have to build your own sound. Tapi ada nggak sih kayak misalnya lo sebagai komposer di musik modular synth, itu lo mesinnya yang soundnya udah jadi, lo tinggal main. Yang zaman sekarang ada sih bentuknya sampler ya jatuhnya. Oke. Jadi perkembangannya kan sekarang udah banyak. Kalau dulu kan modul masih banyak analog. Kalau sekarang banyak yang digital base juga. Jadi di dalam modulnya udah ada DSP kayak semacam CPU kecil gitu ya. Jadi lo bisa load. Kalau misalnya kita ngomongin sampler, jadi modulnya ini sebenarnya dia sampler. Jadi lo bisa masukin SD card, lo bisa load sound drum, misalnya. Tinggal lo masukin tempo aja, klik. Tapi nanti dia akan bunyi. Itu kan tadi kita udah mulai menggunakan komputer segala kan, maksud gue digital gitu lah. Itu dianggap nggak tuh di dunia modular synth itu dianggap nggak tuh? Atau dianggap cupu? Enggak sih ya. Enggak ya? Karena ya ada beberapa yang garis keras. Garis keras. Gatekeepers ya. Gue nggak mau digital, gue maunya analog. Tapi sekarang udah agak blur sih ya. Gue pun banyak pakai digital. Ada beberapa modul karena lebih efektif ya. Maksudnya kayak misalnya ada modul namanya sequencer. Sequencer ini basically kita modul untuk ngirim pitch information aja sih. Jadi nada, lu bisa set up nadanya, barnya berapa. Nah itu semua adanya di modul sequencer, dan modul sequencer rata-rata udah digital sekarang. Oke. Dan bisa connect ke MIDI juga gitu. Nah kalau misalnya nih gue sama listeners show ini pengen lihat contoh musik modular synth yang pernah lo buat, apakah lo punya pernah lo upload kah di YouTube atau di SoundCloud? Di YouTube gue ada beberapa. Kalau snippet sih di Instagram banyak. Oh gitu. Iya, sama gue sempet rilis di Spotify sih. Live. Oh serius? Oke. Iya. Gue sempat waktu itu perform live di Kios Ojo Chaos. Gue rekam. Pas gue dengerin, ternyata lumayan enak, ya udah gue rilis aja. Ini gue saat ini lagi buka Instagram lo, Nendra. Iya. Yang mana, Nendra? Yang bisa gue play? Ya, yang terakhir boleh tuh. Yang terakhir ya? Iya. Oke. Ini gue kalau lihat dari gambarnya aja kayaknya kompleks banget, Indra. Banyak kabel-kabel, banyak lampu-lampu, banyak fader-fader. Nih what the hell is going on gitu di sini. Dan lu juga taruh
captionnya mulai mumet. Coba lo boleh terangin nggak nih? Ini postingannya by the way buat listeners, bisa cek Instagramnya Indra, @indraperkasa. Sini ada beberapa snippet untuk modular synth music. Untuk postingan yang ini Indra, lo bisa jelasin nggak what the hell is going on nih? Kalau yang terakhir gue post itu udah ya secara modular udah agak susah sih kalau jelasin ke awam. Gue coba aja ya. Ya udah. Ya itu sih basically sebenarnya itu modul digital, Ziz. Okay. Jadi itu sebenarnya modul dia sih nulisnya segment generators, tapi bisa jadi apa aja sih yang kerennya. Jadi gue baru install alternate firmware-nya. Jadi sebenarnya originally dia buat shaping envelope, tapi dengan alternate firmware dia bisa jadi harmonic oscillator, 6 voice harmonic oscillator. Jadi gue kemarin tuh lagi nyobain si harmonic oscillator aja. Jadi harmonic tuh oscillator, jadi dia based on harmonic series, overtone series gitu. Dari ya itu masuk ke ada di teori musik sih. Jadi kayak misalnya overtone series kan kalau misalnya lo nada fundamental lo misalnya di C nih, C1, overtone series yang keduanya kan C 1 oktav di atasnya, series ketiganya G di atasnya, terus keempat C, terus E, G. Jadi kayak kalau lu bunyiin satu nada itu dia punya nada satelitnya gitu loh. Iya. Dan itu bisa maksudnya itu sebenarnya hukum naturalnya bunyi gitu kan. Kayak maksudnya makanya kalau di pelajaran orkestrasi juga kalau lu bikin voicing bisa pakai prinsip si overtone series nih, bunyinya akan sangat natural dan enak banget, bunyinya jadi lebar. Dan maksudnya itu kan prinsip matematika dari musik, dan prinsip itu bisa diterapin juga di electronic music gitu. Sebenarnya itu juga yang terjadi saat kita latihan tone di saxophone sih, Indra. Jadinya kan spektrum ya. Lo main overtone exercise kayak nada bass tuh ada oktavnya, ada fourth-nya gitu kan. Iya. Sehingga dia sama. menjadi ya kurang lebih kayak gitu ya konsepnya ya. Ya maksudnya ini kalau ingat yang dulu belajar di kuliah. Di kuliah yang mana ya? Ya maksudnya ternyata balik ke situ kayak fundamental interval sih basically kayak unison kan 1:1, terus oktav itu 1:2, perfect fifth tuh 2:3. Jadi kayak maksudnya itu kan prinsipnya dari matematikanya Pythagoras itu loh yang monochord. Kalau lu bagi dua. Tapi benar balik lagi ke situ sih. Oke, Andra. Benar kalau lu bagi dua bunyinya jadi 2 kali lebih tinggi 1 oktav. Nah, prinsip fundamental itu ternyata sangat penting banget sih. Dan maksudnya gue sekarang baru bisa paham gitu, kayak oh ya ternyata matematik banget gitu. Musik tuh sebenarnya matematik banget dan lu bisa ngebentuk interval dari situ gitu, dan semuanya emang ada hitungannya. Dan kenapa kita bisa dengar misalnya C major tuh kenapa harmonis banget, ternyata emang bukan subjektif ya, emang ada hitungannya, science di balik itu ya. Betul science. Dan maksudnya apalagi di elektronik musik nih bisa banget kita meng-apply itu dan semuanya benar-benar dikalkulasi banget gitu. Nah kalau lo sendiri ya Andra ya, maksud gue lo itu kan lo berkecimpung di dunia orkestra, lo main kontrabas, jazz, classical, musik film. Lalu kenapa kok tiba-tiba jadi musik elektronik gitu loh? Ini apakah ini pelarian dari bentuk kejenuhan lo atau? Iya juga sih. Gue mulai explore modular itu kan 2017, jadi masih relatif baru lah ya, baru 3 tahun.
waktu itu emang pas lagi ada project scoring film ini dokumenter Banda The Dark Forgotten Trail, sutradara Jai Subiakto. Dan emang setelah ngobrol sama Mas Jai, emang dia pengen bunyinya agak beda nih, pengen nuansa elektronik juga. Dan emang di sekitar setahun 2 tahun sebelumnya ya gue emang udah mulai jenuh juga sih ya, kayak apalagi ya, pengen explore apa lagi ya gitu ya. Kayak maksudnya pada saat itu sampai tahun 2016 emang mainly kan gue emang banyak kan bikin musik-musik yang acoustic bass ya, artinya ya orkestra, string, program string banyak banget gitu kan, sampai yang kayak mulai bosen aja sih, kayak gue butuh sound palette yang baru gitu. Dan akhirnya gue memutuskan coba deh elektronik, dan ternyata cocok gitu, karena menurut gue kayak di elektronik gue bisa create sound yang selama ini gue nggak pernah dengar dan gue nggak bisa dapat di instrumen akustik manapun, dan soundnya bisa jadi personal banget gitu, karena lu bener-bener shaping sendiri kan. Dan kalau di modular tuh kayak misalnya lu lagi, kadang prinsipnya kayak jazz aja kan, lu ngejam aja, muter, lu nggak mikir, wah enak nih, lu rekam, terus besoknya kalau lu nyalain lagi nih modulnya bisa beda soundnya. Jadi kalau misalkan lo perform, misalkan lo tour nih di setiap kota, bisa beda berarti soundnya? Bisa banget, karena kan dia based on voltage ya, listrik. Dan listrik di sini kan nggak stabil. Ya ampun, oke. Ya maksudnya kayak pitch-nya kan based on voltage. Jadi kayak misalnya osilatornya, apalagi osilatornya analog, itu bisa drifting banget sih. Kalau pas listriknya naik turun nih, osilator lo bisa fals, lo harus tuning lagi setiap. Serius? Itu dari voltase listrik? Iya. Karena kan kita sebenarnya di modular kan memanipulasi listrik kan, voltase kita kasih ukuran yang beda-beda. Maksudnya anggap voltase nih kayak lu bayangin air aja. Air lu lewatin selang. Lu mau dia kalau makin tinggi kan selangnya kalau lu tutup pakai jari kan nyemprotnya makin kenceng kan. Ya basically voltase kayak gitu juga. Kalau lu mau misalnya lu mau pitch-nya makin tinggi ya lu bisa tekan dia gitu. Kayak kalau di modular kan sistemnya volt per oktav. Jadi 1 volt tuh sama dengan 1 oktav. Jadi kalau misalnya misalnya lu tuning C3 lu di 0 volt. Kalau dia naik ke 1 volt berarti naik 1 oktav jadi C4. 1 volt sama dengan C4, 2 volt berarti C5 gitu. Oke. Nih gue ngobrol sama lo beberapa menit mencoba mengerti modular synth. Gue makin gak ngerti, Indra. Tapi nggak apa ya. Mungkin ada yang bisa lo contohin di tempat lo duduk sekarang, yang simple-simple. Bisa sih kayaknya ya. Ini kok nggak perlu kasih lihat ya? Bebas sih. Lo mau dengerin soundnya doang juga nggak apa-apa. Kedengeran nggak sih? Nah, kedengeran. Ya ini sih bunyi osilator kayak gini. Oh, ini basicnya nih ya. Ya basic osilator. Ya sebenarnya bunyinya gini doang, osilator. Oke. Nah ini kalau misalnya sekarang kalau gue lewatin filter. Ini kan filternya gue lagi buka full. Iya. Gue tutup. Dan biasanya ini kan misalnya knob filternya gue buka tutup pakai tangan. Oke. Nah yang serunya di modular tuh ada istilahnya kan control voltage. Jadi kita
substitute tangan kita pakai voltage. Jadi instead of kita sebenarnya prinsipnya kayak tangan kita muter-muter knob aja misalnya gini. Nah, instead of kita pakai tangan nih, kita suruh modul lain pakai voltasenya dia untuk kontrol itu. Oke. Misalnya gue mau, ini kan gue pakai tangan nih, ya kan? Misalnya sekarang gue mau melakukan hal yang sama, tapi gue suruh kontrol voltage. Jadi ada namanya LFO, low frequency oscillator. Jadi kalau low frequency oscillator, dia fungsinya untuk mengontrol modul yang lain. Kalau bedanya osilator sama low frequency oscillator, kalau low frequency oscillator kita nggak bisa dengar pitch-nya. Oke. Karena dia, ya kalau lo tahu yang pengetahuan umum kan, manusia frekuensi yang dia bisa dengar kan dari 20 sampai 20.000 Hz. Ya kan. Ya low frequency oscillator berarti dia di bawah 20, di bawah 20. Oke. Jadi maksudnya kita nggak bisa dengar, tapi kita bisa dengar dia kalau dia kontrol yang lain. Misalnya ini ada osilator, gue masukin ke filter untuk kontrol si filter lagi tadi yang gue pakai kan. Ini gue tadi nggak pakai. Misalnya gue pengen simulasi itu ya. Oke, ini sekarang gue masukin LFO. Yang buka tutup wow itu si LFO itu. Ya, berarti dalam kata lain lo automate gitu ya? Iya, semacam itu. Dan ini kan gue bisa mainin LFO-nya, rate-nya kan bisa lebih cepat. Oke. Ya, semacam. Ya ini masih basic banget sih. Ya. Maksudnya salah ini. Ya ini contoh salah satu prinsip. Kayak ini kan ini LFO-nya lambat nih. Iya. Oke. Nah, berarti untuk setiap sound, misalkan dalam satu komposisi itu lo punya beberapa sound, beberapa layer sound, Hendra. Itu berarti masing-masing harus melewati proses ini? Kurang lebih ya. Makanya orang kalau main modular biasanya nggak mungkin sedikit modulnya. Karena setiap satu modul nih cuma bisa satu fungsi. Dan untuk meng-create satu scene voice ya kita bilang, satu scene voice monofoni kita perlu modul kira-kira 4 sampai 5. Jadi dari osilator masuk ke filter untuk shaping, dari filter kemudian masuk ke amplifier atau kita sebutnya VCA, voltage control amplifier, dan amplifier ini dibuka tutup sama envelope generator yang tadi itu udah 4 kan. Jadi osilator, filter, envelope generator, amplifier. Terus belum lu kalau mau mainin melodi ya lu butuh modul yang bisa translate pitch kayak sequencer. Ya, oke. Itu baru satu scene voice monofoni. Ya. Dan ya kalau lu mau 2 scene voice ya kali 2 aja. Misalnya udah 10 berarti modulnya. Untuk setiap untuk rhythm prinsipnya sama juga, Ndra? Prinsipnya iya sama. Kayak misalnya kalau yang umum kan di modular misalnya sound drum itu. Nah ini gue juga jadi banyak belajar. Ternyata kita bisa kalau di teorinya electronic music synthesizer, basically kalau lu ngerti wave, lu bisa recreate sound apapun.
gitu. Kayak misalnya sound kick ya, kick bass drum itu sebenarnya osilator yang tadi, cuman lu tuning ke apa, frekuensinya lu rendahin banget. Abis itu tinggal lu kasih envelope yang cepat banget attack sama decay-nya. Itu jadi kick. Oke. Berarti mungkin salah satu keseruannya main modular tuh adalah ya lo benar-benar meng-create itu ya Andra ya. Dari sound dari raw gitu. Ya. Ya, apa kalau buat orang-orang yang senang ngulik, senang berproses, pasti senang sih ya. Maksudnya ini sangat bertolak belakang banget sama kayak lu kerja di dalam DAW komputer yang mana semuanya udah ada preset. Jadi ini kayak ya perbandingannya kayak kalau di DAW fast food ya, ini lu belanja ke pasar sendiri. Iya. Lu beli bumbunya dulu, beli sayurnya, beli dagingnya, terus masak sendiri gitu. Dan nggak bisa save preset kan, begitu mas. Jadi ya harus lo langsung merekam. Jadi makanya workflow gue jadi agak berbeda kayak 3 tahun terakhir ini kan. Jadi gue jadi banyak ngumpulin, gue nyetok sketch. Misalnya gue ngejam modular. Oh ini enak nih, ya udah gue rekam dulu. Nanti kalau misalnya ada project baru gue chop lagi, gue sesuaiin sama kebutuhan gitu. Ini menarik ya. Lo nggak bisa nge-save preset. Secara umum nggak bisa sih. Ya mungkin kalau modul digital yang misalnya sequencer ya lu bisa save. Lu cuma bisa save pitch-nya aja, pattern pitch-nya. Tapi kayak settingan setiap modulnya ya bisa lu foto sih, atau lu catat knop ini di jam berapa, knop ini di jam berapa. Tapi kan nggak terlalu akurat ya, maksudnya kalau lu mau recreate ya hampir mirip lah, karena kalau keputar sedikit nih soundnya bisa langsung beda banget sih, Ziz. Wow. Oke. Tadi yang kita ngomongin masalah teknis ya, Ndra ya. Sekarang ini perlu gelap gak sih, Ziz? Gue harus nyalain lampu gak? Boleh sih kalau mau nyalain lampu. Gue mau nanya dulu deh secara gimana, how do you enjoy a modular synth music? Artinya di situ kan soundnya bisa dibilang abstrak ya. Mungkin kalau lukisan tuh banyak lukisan abstrak gitu. Apa yang lo cari saat lo mendengar atau menikmati sebuah karya modular gitu, Ndra? Ya, ini balik lagi sebenarnya sama aja kayak musik lain, kayak di modular pun akhirnya personal banget ya. Maksudnya kita ada komunitas sekarang namanya Indo Modular. Sebenarnya awal yang memprakarsai si Randi Danista sama ada Bagus Pandega. Maksudnya di kalangan para pecinta modular ini juga mereka punya apa ya, kayak persepsi musik masing-masing gitu. Kayak ada yang demennya techno banget gitu. Ada yang demennya drone dark, kayak musik panjang gitu. Atau ada yang demennya ambience. Nah kalau gue sih sekarang lagi demen kayak musik ambience yang manis gitu kali ya. Manis? Iya bisa. Ya, dan ketika maksudnya transisi dari dulu sebelum main modular sampai ke sini sih yang gue sadari, misalnya gue sekarang jadi lebih apa ya, maksudnya gue nggak nyari kayak musik yang progresinya keren terus melodinya gimana gitu, justru jadi demen denger hal-hal yang simple tapi soundnya tuh bisa hidup gitu, bisa tekstur soundnya bisa berubah tapi mungkin melodinya cuma seputar pentatonik gitu. Tapi apa kalau sebelumnya lo
kayak tiba-tiba lu jadi Ant-Man gitu loh, gimana ya jelasin. Aduh. Jadi lu ngeliat musik sekarang lebih ke DNA-nya gitu loh, Jis. Iya. Kayak sumber sound-nya, bunyinya kayak kena filter dikit, ntar dia berubah. Jadi yang lu cari lebih kayak hal-hal yang micro gitu loh. Bukan hal yang in general progressive chord, melodi gitu. Tapi lu balik ke basicnya banget, kayak pure sound tuh kayak gimana sih? Terus kalau pelan-pelan lu modulasi soundnya, dia teksturnya berubahnya seperti apa sih? Dan gue ngerasa kayak di modular tiba-tiba gue nggak perlu chord yang ribet-ribet, gue cuma perlu dengar satu tone yang enak aja. Kok bisa ya gitu? Kayak enak. I see. Wah, ini menarik banget sih, Ndra. Sih. Iya. Oke, Ndra, coba Ndra, gue pengen tahu kalau misalnya lo dengan alat yang ada di samping lo aja. Tadi kan lo kan ada tuh osilatornya. Bisa jadi apa, Ndra? Gue bisa curang sih. Oke. Ya gue ada. Ya ini gue bikin simple sound aja sih. Jadi osilator yang tadi gue lewatin ke filter, terus gue ada modul sequencer, tapi sebenarnya dia kayak random probability gitu. Kayak misalnya ini sekarang gue lagi set, jadi gue bisa quantize scale-nya gue quantize ini pakai pentatonic. Jadi scale-nya bisa kadang gue lock, kadang bisa gue, misalnya ini kan lagi gue lock scale-nya. Kalau gue buka, ini kan gue buka locknya. Terus paling di end of change-nya gue lewatin modul effects kayak delay. Ini kalau gue buka delay-nya. Jadi sih simple one voice. Iya. Tapi gue suka loh, Ndra. Gue kayak seneng gitu denger bunyi-bunyiannya, terus kayak ada apa ya? Ada warna yang menyenangkan ya buat didengar. Juga ada sense of apanya ya? Adventurous aja, karena kayak gue nggak tahu nih abis itu lo akan kemana gitu kan. Iya. Yang bagian dari yang menyenangkannya itu sih. Jadi kita jadi misalnya ada modul istilahnya fungsinya random generator. Jadi biasanya kita masukin modul random generator jadi biar bunyinya hidup gitu loh, kayak nggak ketebak. Dan kita basically sebenarnya kita set rules-nya aja. Jadi point of view-nya agak beda sedikit ya, maksudnya lu nggak totally in control. Kayak maksudnya kalau lu compose musik biasa kan ya apa yang lu tulis di partitur ya pasti bunyinya gitu kan. Kalau ini kan ada beberapa segmen yang lu cuma set parameternya aja. Kayak oke, gue mau parameternya segini.
ada bagian randomnya, tapi randomnya gue ukur di bagian ini doang. Gitu. Jadi kayak misalnya di pitch, misalnya, gue cuma rulesnya, gue cuma mau pakai scale ini, gue cuma pakai scale pentatonic. Tapi kayak melodinya yang bakal keluar di saat apa, itu kita nggak pernah tahu sih. Nice. Jadi ya mungkin lo bisa ada beberapa modul, random pitch-nya di pentatonic, tapi ada momen-momen yang bisa lo lock. Kayak tadi kan gue sempat gue lock, terus gue buka lagi. Ya paling kayak misalnya kalau lagi live bisa bermain-main di situ gitu. Jadi maksudnya sebenarnya ada unsur kayak improvisasi juga sih, kayak DJ juga. Maksudnya kurang lebih prinsipnya sama sih ya, kayak in the moment banget gitu kayak. Terus gue penasaran ya, kalau lo rekam terus proses mixingnya berarti pada saat lo bikin dari awal dong, Dra? Maksudnya kan lo nggak per track dong inputnya kalau lo, ya nggak sih? Ya. Jadi tergantung, kalau misalnya gue lagi ngejam di modular, biasanya gue langsung ngerekamnya stereo out aja gitu. Jadi semuanya udah gue mix di modulnya, di mixer modulnya. Beda situasinya kalau misalnya misalnya gue udah punya aransemen dari sebuah lagu atau musik yang sedang gue kerjakan, dan gue mau mengincorporate sound modul. Jadi bisa juga, nah itu bisa satu-satu tuh. Jadi misalnya gue udah set up MIDI tracknya, tinggal note dari MIDI track itu, informasinya gue kirim ke modul aja lewat converter dari MIDI to control voltage gitu. Jadi informasi MIDI yang di DAW lu ubah jadi control voltage, dan pitch-nya dibaca sama modul. Abis itu gue tinggal rekam balik aja sound yang ada di modul gitu. Oke, ini gue dari ngobrol sama lo, gue udah mulai ada bayangan sih, kurang lebih gimana. Pertama yang gue pengen tahu dari obrolan hari ini adalah gimana sih cara lo appreciate this kind of music, dan juga gimana proses membangun atau membuat sebuah karya lewat modular synth ini. Nah sekarang mungkin untuk penutup ya di akhir sesi kita, untuk orang yang benar-benar pemula tapi dia tertarik banget, Ndra, pengen mulai gitu, lo akan suggest mereka mulai dari mana, Ndra? Apakah gabung di komunitas kah, atau lihat tutorial YouTube kah? Mulai dari nabung dulu. Nabung dulu, oke. Ya kalau nggak bisa dipungkiri butuh modal. Tapi ada beberapa alternatif, misalnya ada software namanya VCV Rack. Itu dia VCV Rack tuh dia awalnya open source, kayaknya sampai sekarang masih open source sih. Jadi dia jadi ya basically dia tampilannya modul aja. Terus kita bisa colok kabel. Jadi kalau mau nyoba-nyoba belajar, mungkin bisa coba dari situ, download softwarenya. Dan harus banyak, ya memang agak susah sih. Artinya gue juga butuh waktu agak lama ya untuk memahami. Tapi ya once kita udah kira-kira tahu, kalau mau beli modul pertama, mungkin gue menyarankan beli yang semi modular. Jadi ada, kalau di semi modular tuh, jadi ada misalnya Moog Mother 32 atau Make Noise Zero Cost. Jadi semi modular ini maksudnya dia udah istilahnya udah kayak 5 modul udah jadi satu gitu loh. Oke. Dan beberapa modulnya udah hardwired, artinya begitu lu nyalain tanpa lu colok, dia udah bisa bunyi, udah ada soundnya gitu ya. Maksudnya itu kayaknya itu bisa lebih mudah untuk entry point. Oke.
Karena kalau langsung nyemplung ke modular, biasanya nggak kalau beli modular salah, belum tentu langsung bunyi sih. Jadi iya. orang, wah ini gimana sih kok nggak bunyi gitu kan? Terus panik atau parno gitu kan? Kalau kayak semi modular jauh lebih aman sih ya, dan lu bisa pelan-pelan pelajari, oh ini strukturnya begini, oh dia osilatornya bagian sini, ini filternya, ini VCA-nya, ini envelope-nya, dan lu bisa lihat di layout-nya jelas gitu. Kalau lu langsung beli satu-satu, kadang kalau belum ngerti banget bisa bingung gitu. Di lu memberikan semacam tutorial atau kelas gitu kan, Ra? Belum ya? Ya ada ya, belum sih. Belum ya? Ada teman di komunitas, dia lagi ngulikin 3D printer dan terakhir dia bikin raknya si modul ini pakai 3D printer. Gue sempat bikin tutorial. Oke. Ya, karena salah satu komponen yang penting kalau mau mulai main modular kan, kita harus bikin sendiri sih raknya. Ya. Ada ukurannya, jadi lo harus beli raknya, beli powernya. Nah itu kadang agak overwhelm tuh kalau yang misalnya baru-baru mulai. Ya kayak teman gue nih lumayan, dia ngasih solusi yang menarik sih. Oke. Ya udah Andra, nih kayaknya waktu juga yang memisahkan kita, tapi gue coba ambil kesimpulan sedikit dari percakapan kita hari ini. Yang pasti modular synth itu basically adalah sebuah synthesizer yang sifatnya modular, artinya benar-benar copotan-copotan dan dirakit sesuai dengan kebutuhan lo gitu ya. Dan gimana kita meng-appreciate the music itself, itu kalau kita tahu prosesnya, tentu akan semakin bisa kita appreciate ya. Kayak lo tahu proses dari yang lo bilang awal tuh oscillator ya, masuk ke filter, lalu mungkin ada yang buat randomnya, ada efeknya segala macam, sehingga buat lo sekarang dari seorang yang berangkat dari musik yang kompleks sekali, orkestra, tiba-tiba lo sekarang gara-gara mengerti masalah modular ini, lo jadi appreciate the small things ya nggak sih, Indra? Kayak tone, sound, dan itu menarik banget gitu loh, untuk banyak banget yang bisa dieksplor dari masalah sound aja ya nggak sih? Betul. Dan terakhir buat pemula yang mau mulai, itu saran Indra tadi adalah start dari yang semi dulu ya. Jangan yang benar-benar dari nol banget gitu ya, karena akan overwhelming banget, bikin rak, ngumpulin segala macam. Ya itu nyoba dari software dulu yang VCV. Dari software, ya benar. VC apa nih? VCV ya. Oke, bisa search di Google lah ya. Bisa. VCV Rack nyambung semua. VCV Rack nyambung semua. Oke. Thank you banget Andre udah sharing sama kita hari ini. Thank you banget Zee sudah diundang. Gue terus terang gue udah pusing karena tadi kita ngebahas matematika segala, ada Pitagoras segala. Tapi gue jadi makin tertarik dan makin pengen tahu tentang modular ini. Jadi mungkin kalau misalnya lo ada live di Instagram atau apa, kasih tahu kita, gue bakal nontonin, pengen tahu prosesnya. Jadi orang kalau mau follow Indra Perkasa bisa di Instagram @indraperkasa. Lo juga ada website atau YouTube channel, Indra? YouTube channel aja sih sama Indra Perkasa. Indra Perkasa juga ya. Bisa search situ. Indra Perkasa juga share beberapa karya-karyanya juga, dan juga beberapa karya yang di film. Lo masih ngerjain film kan, Indra? Masih ya. Ya gue baru rilis soundtrack itu sih, Labuan Hati. Oh, Labuan Hati. Yang di Instagram tadi yang di Instagram terakhir. Betul. Ya udah, nanti gue akan cek lagi, dan juga buat teman-teman listeners bisa cek Indra Perkasa di Instagram. Thank you banget Indra sekali lagi. Thank you banget Ziz. Thank you. Sampai ketemu. Ini bukan yang terakhir loh, Indra. Gue bakal sering-sering gangguin lo lagi untuk ngomongin berbagai topik. Siap. Kabarin aja. Siap. Oke Indra, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Ya. Oke, dadah.